Setelah kita dihibur dengan balapan seru di GP Inggris, sirkus balap F1 akhir pekan ini kembali hadir dengan ronde ke-11 yang bakal diadakan di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Trek yang dikenal dengan keindahan alamnya ini menyajikan tantangan yang sangat berbeda ketimbang Silverstone pekan lalu. Red Bull Ring merupakan tipe sirkuit yang lebih mengandalkan kecepatan serta kekuatan power mesin ketimbang aerodinamika. Walaupun tingkat downforce di sini juga cukup penting, mengingat letak trek yang ada di pegunungan Spielberg serta sektor ketiga yang dipenuhi tikungan cepat. GP Austria juga dikenal sebagai balapan kandang tim Red Bull dan rumah kedua bagi Max Verstappen, di mana kita pasti akan melihat puluhan ribu fans beratribut oranye saat balapan nanti. Sebelum menikmati gelaran race akhir pekan ini, kami punya beberapa topik menarik yang bisa dibahas seputar GP Austria. Apa saja itu? Simak videonya sampai habis. Nasib sial yang dialami Max Verstappen pada GP Inggris kemarin memang membuatnya kehilangan poin berharga. Serpian end plate dari mobil AlphaTauri tersangkut di floor mobil pembalap Belanda tersebut dan mengakibatkannya kehilangan sekitar 60% total downforce yang sangat berdampak ke performanya di sirkuit. Tapi beruntung, rival terdekatnya dari tim lawan yaitu Charles Leclerc hanya mampu finish di posisi keempat. Dan itu membuat poin Max di klasemen tidak terlalu banyak terpangkas, meskipun ia tuntaskan race di posisi ketujuh. Datang ke Austria, kita tahu kalau dalam beberapa tahun belakangan ini Red Bull dan Max Verstappen punya catatan bagus di sana. Mereka berhasil menangkan 4 balapan dari 6 race terakhir yang diadakan di Spielberg, yaitu pada musim 2018, lalu 2019, dan 2 terakhir dibabat abis oleh Max pada balapan double header musim lalu. Jadi kita sudah tahu kalau dari statistik saja Red Bull dan Verstappen bakal sangat diunggulkan. Itu belum kalau kita melihat sirkuit yang dulunya bernama E1 Ring ini sangat cocok dengan karakter mobil RB18. Mereka cukup kuat di lintasan lurus dengan power yang dimiliki mesin Honda yang cukup kencang. Red Bull juga dikenal unggul dengan tipe sirkuit yang mempunyai tikungan tajam dan butuh pengereman yang kuat seperti di Austria. Maka di atas kertas, mereka jelas jadi kandidat kuat untuk bisa tampil dominan seperti musim lalu di balapan akhir pekan nanti. Selain hal-hal yang kami jelaskan baru saja, Red Bull juga mempunyai senjata rahasia yang akan memperkuat keunggulan mereka dari Ferrari. Pada balapan GP Inggris, Max Verstappen sejatinya punya peluang yang sangat besar untuk tampil dominan. Walaupun ia alami nasib sial, tapi performa yang ia tunjukkan selama 11 lap pembuka di Silverstone sudah cukup untuk memberikan kita gambaran tentang seberapa kuat Red Bull pada race kemarin. Ia mampu memberikan perlawanan dan bahkan mengungguli Ferrari yang lebih cocok dengan karakter sirkuit Silverstone. Apa sebenarnya rahasia Red Bull ini? Kita pastinya sudah tahu kalau mobil rancangan Adrian Newey ini mendapat update yang cukup radikal sebelum GP Inggris dimulai. Red Bull memberikan modifikasi yang cukup masif di bagian belakang engine cover mobil mereka. Perubahan yang nampak adalah dari segi bentuk yang cukup menggembung seperti tabung dibanding versi sebelumnya yang cukup ramping. Desain tersebut menimbulkan area undercut yang cukup besar di bawahnya, dan itu mengarah langsung ke area beam wing serta bagian atas diffuser. Selain itu, lubang atau grill outlet radiator juga berpindah tempat ke bagian atas engine cover. Fungsi dari update yang dilakukan Red Bull ini jika dilihat dari bentuk engine cover yang seperti tabung, maka terlihat kalau mereka melakukan modifikasi di area pendinginan mesin yang kemudian diekspansi supaya juga punya pengaruh secara aerodinamika. Menurut analisis dari Gary Anderson, dalam artikelnya di The Race, ia berpendapat kalau area undercut baru yang terbentuk di bawah engine cover itu akan menambah efisiensi aliran angin yang mengarah dari tengah mobil ke komponen beam wing serta diffuser. Itu otomatis akan memperkuat downforce yang terbentuk di belakang mobil, yang akan sangat berpengaruh ke traksi serta keseimbangan. Selain area undercut, perubahan letak lubang keluar radiator juga punya peran yang cukup krusial. Aliran angin yang keluar dari radiator dinilai mempunyai energi yang terlalu kecil dan bisa mengurangi jumlah downforce yang dihasilkan kalau diletakkan secara sembarangan. Solusi dari Red Bull di update baru mereka adalah saluran outlet radiator itu ditaruh di bagian atas engine cover, dengan harapan aliran angin yang lemah tersebut diarahkan ke tengah-tengah antara komponen beam wing dan main plate sayap belakang, yang mana itu bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan efek negatif pada downforce mobil. Modifikasi juga dilakukan Red Bull di bagian floor dengan menambahkan semacam lubang atau terowongan kecil di belakang yang mirip seperti yang ada di mobil Ferrari. Itu bertujuan untuk separasi aliran udara yang bisa melepaskan tekanan berlebih yang ada di floor ketika mobil dipacu dengan kecepatan tinggi dan membuat mobil lebih stabil di tikungan cepat.
Pada GP Inggris kemarin, performa sebenarnya dari RB18 versi terbaru ini belum bisa terlihat sepenuhnya karena nasib kurang beruntung yang dialami Max Verstappen. Tapi di Austria nanti, diharapkan kalau Red Bull akan menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan modifikasi yang dipasang di mobilnya. Apa yang ditunjukkan oleh Red Bull tentu membuat Ferrari sebagai tim rival ketar-ketir. Tim kuda jingkrak ini jelas bukanlah unggulan terkuat di GP Austria karena karakter sirkuit yang kurang berpihak ke Ferrari. Apa yang harus mereka lakukan akhir pekan nanti adalah jangan sampai kehilangan poin terlalu banyak dari Red Bull, mengingat adanya event sprint race yang juga menghasilkan poin. Ferrari setidaknya harus bisa memaksimalkan sprint race untuk menempatkan mobilnya ke barisan terdepan dan mencegah Verstappen untuk bisa mengambil poin maksimal. Kita tahu kalau terakhir kali ada sprint race, Max Verstappen membabat habis semua raihan poin di Imola. Itulah yang harus dicegah oleh Ferrari di GP Austria nanti. Selain itu, sudah saatnya Ferrari memberi prioritas lebih ke Charles Leclerc kalau memang mereka memasang target juara dunia. Pembalap Monaco ini sudah kehilangan banyak sekali momentum serta poin di klasemen. Jika Ferrari masih ingin di jalur perebutan titel, maka mereka harus berani dan cepat dalam mengambil keputusan-keputusan terkait tim order. Tapi sekali lagi, target Ferrari akhir pekan nanti tak perlu muluk-muluk. Minimal Leclerc finish di posisi kedua dan menyudahi puasa podiumnya selama 5 balapan terakhir. Maka itu sudah cukup untuk membangun momentumnya kembali. Lalu, bagaimana dengan Mercedes? Penampilan mereka di Silverstone sangatlah epik, dengan Lewis Hamilton yang secara konsisten mampu menempel di papan atas bersama Ferrari dan berhasil kunci podium ketiga. Austria akan jadi ujian besar bagi Mercedes, karena jika mereka mampu mengeluarkan semua potensi dari mobil W13 di Red Bull Ring, serta mengulangi penampilan di Inggris, maka tanda-tanda kebangkitan tim pemegang 8 gelar konstruktor ini semakin nyata. Sebaliknya, kalau ternyata masalah seperti pantulan karena bottoming kembali muncul di Austria, maka Mercedes mungkin harus mempertimbangkan untuk mengorbankan musim ini dan langsung fokus ke tahun 2023 saja. Kemudian, kita beralih ke papan tengah. Persaingan sengit masih terjadi antara McLaren dan tim Alpine. McLaren tak disangka-sangka mampu tampil sangat bagus bersama Lando Norris di Inggris kemarin. Gagal finishnya Esteban Ocon membuat Alpine gagal, menggusur McLaren dari posisi 4 klasemen konstruktor. Karakter sirkuit di Austria seharusnya lebih menguntungkan Alpine karena adanya lurusan panjang yang jadi keunggulan mereka. Tim lain yang patut kita amati adalah Aston Martin yang sedang jalani tren bagus dengan meraih poin dalam 4 balapan beruntun. Itu terutama pada race di Montreal serta Silverstone, di mana Stroll dan Vettel start dari bawah tapi secara meyakinkan mampu tampil bagus ketika balapan. Perakiraan cuaca di GP Austria nanti juga cukup unik karena hujan berpeluang turun di hari Minggu siang atau beberapa saat sebelum balapan diadakan. Itu ditambah dengan gelaran sprint race di hari Sabtu, dan tim hanya punya kesempatan satu sesi latihan bebas di hari Jumat, pastinya akan menambah keseruan balapan akhir pekan nanti. Akankah Red Bull Ring mampu menghadirkan balapan yang epik dan dramatis seperti di Silverstone pekan lalu? Tulis prediksi kalian di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.